Perkenalkan, saya Romo, nama lengkap Antonio Suhadi Antoro, atau biasa dipanggil Romo Antoro atau Romo Aan, pastor paroki Bojong Indah, Gereja Santo Thomas Rasul. Saya seorang Romo atau Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta, atau biasa dikenal dengan Romo Projo atau Romo PR. Gitu. Udah berapa lama jadi Romo? Menjadi Romo tahun ini nanti tahun ke-20. Oh, udah lama banget ya. Lebih tua daripada banyak kita ini. Jadi ke-20 tahun. Kalau gitu Romo sebagai itu artinya udah milenial juga ya? Ya udah lebih ya. Milenial ya. Iya. Benar. Ya. Kalau gitu, oke, kita mulai aja ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Romo, bisa nggak dijelasin apa itu konsep milenialisme dalam kekristenan? Ya, saya bicara ini di sini lebih pada gereja Katolik ya. Iya. Jadi dalam ajaran gereja Katolik, milenialisme itu paham yang menafsirkan secara harafiah bahwa Kristus akan datang kembali untuk memerintah secara nyata di bumi selama 1000 tahun sebelum penghakiman terakhir. Ini berdasarkan dalam kitab Wahyu bab 20. Nah, maka dalam hal ini gereja Katolik tidak menerima bentuk milenialisme harafiah ini. Ya, bukan secara harafiah, oh nanti Tuhan akan datang lagi loh ke bumi ini. Gitu. Jadi menurut ajaran gereja 1000 tahun dalam tanda kutip ini sebagai dalam kitab Wahyu itu secara simbolis. Dipahaminya secara simbolis, yaitu masa antara kebangkitan Kristus dan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Ya, jadi kebangkitan Kristus dan kedatangannya kembali pada akhir zaman. Nah, pada masa ini Kristus sudah memerintah melalui gerejanya, sudah. Meskipun kerajaannya belum mencapai kepenuhannya. Gitu. Belum mencapai kepenuhannya. Oleh karena itu umat Katolik tidak menantikan sebuah kerajaan duniawi 1000 tahun lagi gitu ya. Jadi bukan kayak gitu pemahamannya. Oh, nanti kerajaan dunia selama 1000 tahun, melainkan hidup dalam harapan akan kedatangan Kristus yang kedua, kebangkitan orang mati, dan langit serta bumi yang baru. Itu yang dipahami oleh gereja Katolik. Ya, jadi dasarnya apa? Ya ini dalam ajaran katekismus gereja Katolik itu menolak bentuk-bentuk milenialisme dan mengajak umat untuk tetap berjaga-jaga sambil setia menghayati Injil hingga Tuhan datang kembali. Gitu. Jadi jangan dipahami harafiah. Oh 1000 tahun langsung kita hitung 1000 gitu. Enggak begitu. Ya, itu harafiah. Jadi simbol saja gitu, simbolis dalam kitab Wahyu. Beda dong dengan konsep Kristen itu di mana ada kayak post milenialisme gitu. Nah, maka nanti akan berbeda lagi kalau dengan post milenialisme lalu pre milenialisme seperti itu kan ya. Jadi mungkin pandangan kerajaan 1000 tahun ya, ini kan 1000 tahun gitu ya, kerajaan 1000 tahun ini. Kalau misalnya pre milenialisme itu Kristus datang kembali sebelum masa 1000 tahun dan memerintah di bumi. Bentuk harafiah ini tidak diterima oleh gereja Katolik. Enggak diterima, karena itu sangat harafiah banget gitu. Lalu post milenialisme, Kristus datang kembali sesudah dunia mengalami masa damai dan pembaruan yang diibaratkan 1000 tahun. Ini juga bukan ajaran resmi gereja Katolik. Gitu. Nah, sekarang mungkin ada istilah lagi yang ketiga, amelianisme. 1000 tahun dalam tanda petik tadi ya. Dipahami secara simbolis, sekali lagi simbolis. Ya, simbolis bahwa masa gereja sekarang ketika Kristus sudah berkuasa melalui gerejanya sambil menantikan kedatangannya kembali, inilah pandangan yang sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Amilenialisme. Amilenialisme. Jadi simbolis saja gitu. Jadi simbolis bahwa gereja sambil menantikan kedatangannya kembali gitu. Jadi sekarang sudah Tuhan sudah meraja, udah di dunia ini sudah meraja gitu. Ya, udah berkuasa lewat gerejanya yang saat ini kita ke gereja, kita ini kan keyakinan kita.
Iya. gitu kan. Nah, sambil menantikan kedatangannya kembali, kan Tuhan juga mengatakan Kristus nanti akan datang kembali yang kedua kalinya, kan gitu kan. Iya. Nah, inilah pandangan yang paling sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Beda lagi kalau dispensasionalisme. Itu pandangan yang membagi sejarah keselamatan ke dalam beberapa masa. Dispensasi biasanya disertai dengan gagasan raptur sebelum masa sengsara. Nah, pandangan ini berkembang dalam beberapa kalangan Protestan evangelikal dan bukan ajaran Gereja Katolik. Jadi Gereja Katolik tidak menganut pre-milenialisme, post-milenialisme maupun dispensasionalisme, melainkan memahami Wahyu bab 20 itu secara simbolis sebagaimana tercermin dalam pandangan amilenial sesuai dengan ajaran katekismus Gereja Katolik. Oh gitu. Ya. Kasih ya Romo.